Dalam penyesalan itu, pandangan Umar pun tertuju pada lembaran ayat suci Al-Quran yang disembunyikan di bawah bantal. Umar pun bertanya perihal lembaran itu. Dengan segera adiknya meraih lembaran itu lalu mendekapnya. Umar pun memintanya, namun adiknya enggan untuk memberikannya. Umar berkata bahwa ia mendengar bacaan itu dengan hatinya. Melihat kondisi emosi kakaknya yang telah reda, maka ia pun memberikan lembaran itu. Umar pun membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Umar bin Khattab lahir di Mekah 13 tahun setelah tahun gajah. Ia berasal dari keturunan suku Bani Adi, salah satu suku Quraisy yang secara status sosial tidaklah terlalu terpandang. Begitu juga ayahnya, Khattab bin Nufail, seorang pedagang biasa yang juga tidak terlalu menonjol. Umar menghabiskan separuh hidupnya di masyarakat pra-Islam atau jahiliyah dan tumbuh seperti rekan-rekan Quraisy pada umumnya. Hanya saja, dia mempunyai kelebihan dibanding mereka karena dia termasuk orang yang belajar membaca. Dia memikul tanggung jawab besar pada usia dini dan memiliki pendidikan yang sangat keras, di mana dia tidak mengenal kemewahan atau manifestasi kekayaan. Ayahnya Al-Khattab memaksanya untuk mengembalakan untanya. Perlakuan kasar ayahnya membawa dampak buruk bagi Umar yang dikenang sepanjang hidupnya. Sejak masa muda, ia unggul dalam berbagai jenis olahraga, salah satunya adalah gulat. Ia sering berpartisipasi dalam ajang gulat yang digelar di Pasar Udas. Perawakan yang besar dan lincah membuat Umar selalu menang dalam ajang gulat tersebut. Selain mahir dalam gulat, Umar juga dikenal sebagai seorang yang jago berkuda. Umar juga merupakan pribadi yang peduli dengan sejarah dan urusan bangsanya. Ia sangat antusias untuk menghadiri pekan raya bangsa Arab seperti Ugas, Majinah, dan Zu al-Majaz. Ia akan memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya untuk terlibat dalam perdagangan. Umar berkenalan dengan banyak orang di negara-negara yang ia kunjungi untuk tujuan perdagangan. Dia melakukan perjalanan ke Suriah pada musim panas dan Yaman pada musim dingin. Dengan demikian, ia menduduki posisi penting dalam masyarakat Mekah pada era pra-Islam. Umar adalah orang yang bijaksana, fasih, pandai berbicara, yang membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi duta Quraisy untuk membela mereka di hadapan suku-suku lainnya. Sebelum masuk Islam, Umar menentang Islam, bahkan mengancam akan membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Umar menganggap ajaran agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad menjadi akar permasalahan terpecah belahnya kesatuan kaum Quraisy. Dia gigih dan kejam dalam menentang Rasulullah dan sangat menonjol dalam menganiaya umat Islam. Bahkan watak temperamentalnya membuat setiap umat muslim yang ia temui pasti akan disakitinya. Hingga pada puncaknya ia berpikir bahwa Nabi Muhammad SAW lah penyebab pecah belahnya umat Quraisy. Ia memutuskan bahwa Rasulullah harus segera dibunuh agar Mekah menjadi damai kembali. Dengan membawa pedang yang terhunus, Umar pun pergi mencari keberadaan Nabi. Dalam perjalanannya untuk membunuh Nabi, Umar bertemu dengan sahabatnya, Nu'aim bin Abdullah. Lantas ia bertanya perihal hal penting apa yang membuat Umar keluar dengan membawa pedang. Umar pun menjawab bahwa ia ingin mencari Nabi Muhammad dan membunuh beliau agar tidak ada lagi perpecahan di kalangan kaum Quraisy. Nu'aim pun berkata bahwa Bani Hashim tidak akan tinggal diam dengan apa yang diperbuat. Lantas dia menyuruh Umar untuk menanyakan tentang rumahnya sendiri, di mana saudara perempuannya dan suaminya telah masuk Islam. Mendengar adik perempuannya yang disayangi telah masuk Islam, Umar marah besar. Jiwanya penuh dengan emosi.
Burung bertandang ke Nabi, ia pun mengalihkan tujuannya ke kediaman Fatimah. Sesampainya di depan pintu rumah adiknya, Umar mendengar kelunan ayat-ayat suci Al-Quran dari dalam rumah. Rupanya pasangan suami istri ini sedang belajar mengaji kepada Ka'ab bin Al-Arad. Dari balik pintu, Umar mendengarkannya dengan seksama suara-suara yang bersumber dari dalam rumah adiknya tersebut. Dia pun menggedor pintu rumah adiknya dan meminta untuk membukakannya. Mendengar Umar yang datang, mereka pun panik. Sahabat Ka'ab pun lari ke belakang pintu. Sementara saudara perempuan Umar menutupi lembaran ayat suci yang baru saja mereka baca. Begitu pintu dibuka, Umar pun berteriak, "Suara apa yang tadi aku dengar?" Sambil menyembunyikan lembaran-lembaran Al-Quran, Fatimah berkilah. Tak ada suara apapun kecuali percakapan dengan suaminya. Umar tak percaya begitu saja. Keduanya pun beradu mulut. Fatimah bertanya kepada kakaknya, "Ya Umar, adakah engkau mendengar sesuatu?" Umar pun menjawab dengan emosi, "Demi Tuhan, aku telah mendengar kabar bahwa kalian telah berkhianat dan mengikuti ajaran Muhammad." Suami adiknya itu pun berkata, "Wahai Umar, apa pendapatmu jika ada agama yang lebih baik dari agamamu?" Mendengar jawaban itu, Umar pun semakin emosi. Dia pun meraih kerah baju Sa'id bin Zaid dan membantingnya ke lantai lalu mendudukinya. Fatimah berusaha membantu suaminya, tetapi pukulan Umar mendarat di wajah Fatimah hingga darah segar mengalir di bibirnya. Saudarinya itu pun berkata, "Wahai Umar, apa kau akan memukuli kami karena kami percaya kepada keesaan Allah?" Maka di hadapan Umar ia pun mengucapkan syahadat lalu berkata, "Ya, kami telah masuk Islam meski kau tidak suka." Mendengar jawaban saudarinya itu, Umar pun terdiam. Dia menyadari bahwa saudarinya dengan yakin telah memeluk agama Islam. Terlebih ketika Umar melihat kondisi saudarinya yang berdarah, ia pun merasa bersalah. Dalam penyesalan itu, pandangan Umar pun tertuju pada lembaran ayat suci Al-Quran yang disembunyikan di bawah bantal. Umar pun bertanya perihal lembaran itu. Dengan segera adiknya meraih lembaran itu lalu mendekapnya. Umar pun memintanya, namun adiknya enggan untuk memberikannya. Umar berkata bahwa ia mendengar bacaan itu dengan hatinya. Melihat kondisi emosi kakaknya yang telah reda, maka ia pun memberikan lembaran itu. Umar pun membaca ayat Al-Quran surat Toha dengan seksama. Atas izin Allah, ayat-ayat suci Al-Quran yang ia baca telah meluluhkan hati Umar. Dia pun berkata, "Yang mengatakan ini harus disembah dan tidak menyekutukannya." Adiknya Fatimah pun tersenyum bahagia melihat kakaknya yang telah tergerak hatinya untuk menerima kebenaran. Perubahan drastis dari sosok Umar membuat Ka'ab keluar dari persembunyiannya. Ka'ab pun berkata, "Ya Umar, sesungguhnya aku berharap engkau menjadi orang yang diistimewakan Allah karena doa Rasulullah. Aku mendengar beliau berdoa, 'Ya Allah, perkuatkanlah Islam dengan Abu Hakam bin Hisham atau Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai Umar.'" Umar meminta Ka'ab menunjukkan di mana Rasulullah berada karena ia ingin segera berikrar. Ka'ab pun menunjukkan di mana Rasulullah berada. Umar bin Khattab pun berangkat lalu sampailah di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam, tempat Rasulullah SAW dan para sahabat berada. Umar pun mengetuk pintu. Seorang penjaga pintu dari dalam rumah pun mengintip dari celah-celah pintu. Ia melihat di luar ada sosok Umar dengan menghunus pedang. Melihat kedatangan Umar, sahabat yang berada di dalam rumah pun ketakutan. Hamzah, paman Nabi pun berkata, "Kenapa kalian takut? Bukakanlah pintunya. Jika Allah menghendaki kebaikan, dia akan masuk Islam. Kalau tidak, maka akan mudah bagi kita untuk membunuhnya." Kemudian Hamzah membukakan pintu. Dengan segera ia pun memegang kerah baju Umar sambil berkata, "Apa yang membawamu datang ke sini dengan membawa pedang?"
Apa kau akan meninggalkan sikapmu hingga Allah menurunkan azab bagimu? Rasulullah kemudian menghampiri Umar. Melihat kedatangan Rasulullah, Umar pun mengucapkan, "Ya Rasulullah, aku datang untuk bersaksi bahwa aku percaya pada Allah dan apa yang kau bawa untuk kami dari Allah." Mendengar jawaban Umar, orang-orang pun mengucap takbir bergembira. Mereka pun saling berpelukan satu sama lain sebagai isyarat tanda persaudaraan dalam keislaman. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, ia kemudian mendatangi satu persatu para pemuka Quraisy dan mengatakan kepada mereka bahwa kini ia telah masuk Islam. Sontak saja berita ini membuat mereka panik, karena Umar yang selama ini membelanya telah berbalik arah, justru kini melindungi dan berjuang bersama Rasulullah. Umar juga menyeru kepada kaumnya untuk memeluk Islam, dan ia pun juga meminta maaf jika sebelumnya telah kasar dan melarang mereka untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Setelah Umar bin Khattab memeluk Islam, Islam pun menjadi kuat, terutama terkait dakwah. Umar memberikan masukan kepada Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan, tidak lagi secara sembunyi-sembunyi. Sejak saat itu Islam pun tersebar secara terbuka. Umar begitu gigih dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Dia pun menyerukan kepada kaumnya dan setiap orang yang dia temui. Inilah kisah tentang Umar bin Khattab, sosok yang tegas dan pemberani yang selalu berjuang dalam membela kebenaran. Sifatnya yang keras, namun juga hatinya yang lembut, memudahkan Umar untuk menerima kebenaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.